Pernah menjadi rekan setia, darah dan janji, tapi nama yang melekat di atasnya bisa jadi kontroversi. Siapa Ibnu Hajar? Ibnu Hajar lahir 19 April 1920 di Ambutun, Kalimantan Selatan. Saat masa perjuangan kemerdekaan, ia bergabung dalam ALRI Divisi 4 melawan penjajah Belanda demi kemerdekaan. Banyak warga di Benua, Kalimantan Selatan mengenal nama Ibnu Hajar sebagai bagian dari perjuangan melawan kolonial. Figur yang berasal dari rakyat, bukan elit. Setelah kemerdekaan dan reorganisasi militer oleh pemerintah pusat, banyak anggota ALRI termasuk Ibnu Hajar ditolak masuk TNI karena dianggap tidak memenuhi syarat. Kondisi ini merasa dikhianati. Mereka yang dulu berjuang habis-habisan demi republik merasa posisinya sendiri tidak mendapat pengakuan. Rasa kecewa dan ketidakadilan itu perlahan berkristal. Banyak mantan pejuang memandang janji kemerdekaan tak hanya soal merdeka dari penjajah, tapi juga keadilan bagi pejuang lokal. Dalam situasi itu, Ibnu Hajar membentuk Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRJT, lalu mulai melakukan serangan terhadap pos-pos militer di Kalimantan Selatan sejak Oktober 1950. Kemudian KRJT bergabung dengan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII) yang oleh pemerintah pusat didefinisikan sebagai gerakan separatis karena menolak struktur republik dan memperjuangkan cita-cita berbeda. Atas tindakan itu, menyerang institusi negara, menolak integrasi, dan bagian dari gerakan bersenjata melawan pemerintah. Secara resmi, Ibnu Hajar dan KRJT di DITII dikategorikan sebagai pemberontak. Di komunitas Banjar dan Hulu Sungai, Kalimantan Selatan, banyak orang tetap mengenal Ibnu Hajar sebagai pejuang lokal karena awal kiprahnya adalah melawan penjajah dan ia mewakili rasa frustasi banyak mantan pejuang yang merasa diabaikan. Bagi mereka, tindakan KRJT di DITII meskipun kontroversial lahir dari rasa ketidakadilan dan keinginan agar kontribusi pejuang lokal dihargai, sehingga dalam memori kolektif lokal, Ibnu Hajar tetap sebagai bagian sejarah Benua, sosok yang mempertaruhkan nyawa, bukan sekedar pemberontak. Fakta ini menunjukkan bahwa sejarah terkadang memiliki lebih dari satu wajah antara narasi resmi dan memori lokal. Kesimpulannya adalah sejarah bisa tampak abu-abu. Seorang yang dianggap pahlawan oleh banyak orang bisa juga dianggap pemberontak menurut dokumen resmi, tergantung perspektif dan konteks. Kalau kamu tertarik menggali lebih dalam seperti data arsip dokumen militer dan cerita lokal dari benua tentang Ibnu Hajar dan KRJT, kita bisa susun bersama pelajari sejarah secara lebih mendalam agar kita bisa memahami kompleksitasnya dengan jujur dan adil.